Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Maka sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas kita untuk memimpin doa. Baik teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas kita. Nah, silakan dilihat teman-temannya di sini ada nggak yang tidak hadir. Oke. Hadir semua ya, hadir semua. Alhamdulillah. Sudah lengkap, Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar dengan topik indahnya berperilaku terpuji. Nah, ada yang tahu apa itu pergaulan? Silakan anak-anak ibu, ada yang tahu nggak itu pergaulan itu apa sih? Yang terlintas di kepalanya tentang pergaulan. Siapa nih? Pertemanan Ibu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Hubungan kita dengan orang lain, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Kegiatan interaksi, Bu. Ya, betul. Jadi, pergaulan itu artinya berteman, bersahabat, dan juga bermasyarakat itu dinamakan dengan pergaulan. Nah, cara berteman yang baik itu disebut dengan adab bergaul. Nah, dengan siapa kita bergaul itu harus dengan cara yang baik dan juga benar. Nah, terutama dengan sesama muslim, hendaknya selalu kita berdamai dan juga menjalin pertemanan, persahabatan, dan juga persaudaraan. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah. Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi kita sesama muslim itu bersaudara. Di sini artinya bukan saudara kandung tetapi saudara karena menjadi seorang muslim. Lalu jika ada teman kita yang bertengkar, maka tugas kita adalah mendamaikannya, gitu. Nah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut ya. Silakan disimak dan ditonton dengan baik. Bagaimana hasil ulangan kalian? Bagus tidak? Apanya yang bagus? Nih lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali belajarnya jangan cuma kalau mau ujian saja. Ya begitu deh hasilnya. Memangnya kamu dapat berapa, Fatih? Kalau dia sih tidak perlu ditanya. Tuh, dari wajahnya saja ceria begitu. Pasti bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras, bikin kaget saja. Bukannya menjawab salam, malah marah-marah. Loh, memangnya harus dijawab salamnya? Seperti orang baru kenal saja. Kenal ataupun tidak kenal, yang namanya salam harus dijawab tahu. Iya,
iya, cerewet. Sudah Laras, jangan marah-marah terus dong. Sedang pusing nih, nilai ulangan kami jelek. Terus apa hubungannya denganku? Kalian sendiri kan yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Salah sendiri. Laras, memangnya nilai ulanganmu berapa? Aku dapat 9. Paling-paling dia nyontek. Bilang saja kamu iri. GR. Kalian ini kalau dibilangin suka nggak mau tahu. Ya sudah, aku pulang duluan saja. Tuh kan, Laras marah lagi. Kalian sih. Pekan ulangan kali ini soalnya memang lebih sulit. Makanya harus belajar lebih keras lagi. Ya sudah, sesampai di rumah kita belajar lagi ya. Assalamualaikum. Ibu, ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih? Kelihatannya hari ini kamu senang sekali. Nilai ulangan Laras dapat 9, Bu. Oh ya? Alhamdulillah, pintar anak ibu. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Ibu sudah buatkan puding yang spesial buat Laras. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ipot? Doni? Mengapa kalian lesu begitu? Nilai ulangan kami jelek. Iya, soalnya susah-susah. Ya sudah, lain kali belajar lagi yang serius ya. Biar ulangan selanjutnya dapat nilai baik. Sebentar, Ibu mau ke dapur dulu ya. Hei, Ipot, Doni, ayo ganti baju dulu. Nanti saja masih capek. Iya, nanti saja. Ya sudah, aku ganti baju duluan ya. Setelah makan siang kita belajar bersama. Hah? Belajar lagi? Hah? Nah, anak-anak, ini Ibu sudah buatkan puding agar kalian semangat lagi. Coklat lezat, pasti enak. Asik. Eits, jangan lupa sisakan juga bagian untuk Laras dan Fatih ya. Iya, Bu. Tenang saja. Ibu jangan khawatir deh. Nah, Ibu mau menurunkan pakaian yang dijemur sebentar. Setelah itu, kalian segera ganti baju. Wah, nikmat. Hei, Doni. Mumpung mereka tidak lihat, kita makan yuk. Ayo. Laras nggak tahu ini. Hei, kenapa kalian memakan puding bagianku? Hah? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis, pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Kalian sengaja ya? Aku panggilkan ibu supaya kalian dimarahi ibu. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini, puding bagian Laras dimakan Ipot dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Alasan, bilang saja kamu sengaja. Habis, ganti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Salah sendiri. Kamunya saja yang rakus. Dasar cerewet. Rakus, cerewet, rakus, cerewet. Sudah. Tidak selesai-selesai berdebatnya. Umat muslim selalu memiliki adab dan etika dalam bergaul. Memangnya ada bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti ini kalau kita mengetahui adab-adabnya. Sekarang coba perhatikan di Hollow Magic. Hollow Magic! 1, 2, 3. Yang pertama adalah saling mengucap salam dan menanyakan kabar apabila bertemu di jalan atau di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman kita yang mendapat kebaikan, kita harus ikut senang. Jangan mencemooh, apalagi berkata yang tidak-tidak. Jadi kita tidak boleh iri dengki. Tidak memotong pembicaraan dan tidak suka berdebat. Yang lebih mudah menghormati yang tua.
dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Menengoknya jika sakit dan turut mendoakan kesembuhannya. Menghadiri undangan apabila kita diundang ke sebuah acara. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Oh, begitu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Itu Bu, Iput dan Doni tidak menyisakan puding bagian Laras. Ya sudah, nanti ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Makan puding lagi, makan puding lagi. Kok kalian yang senang sih? Enak saja. Pudingnya kan cuma untuk aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya. Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Oke. Ya, pembelajaran tadi durasinya sekitar 7 menit. Nah, dari video tadi siapa nih yang bisa menyimpulkan kesan ataupun hal yang kita dapat ambil dari video tadi? Saya, Bu. Oke, kepada Nak Mutia disilahkan. Pesan yang bisa diambil dari video itu, yang pertama tuh kita harus saling mengucapkan salam. Oh, Tidak boleh iri dengki. Selanjutnya tuh kita juga kalau kita diundang harus menghadiri undangan. oke. Saling memaafkan dan menghormati yang lebih tua dan serta menyayangi yang lebih kecil. Oke, terima kasih kepada Mutia. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan. Oke, kepada Rifda. Baik, dari video tadi dapat kita lihat bahwasannya pergaulan itu sangat berpengaruh, apalagi adab. Nah, dari sana dapat kita lihat adab itu bisa mempengaruhi orang terdekat kita. Jika kita memiliki adab yang baik, maka teman atau orang di sekitar kita akan ikut juga memiliki adab yang baik. Oke, pintar ya, dan juga terima kasih kepada temannya tadi telah menyimpulkan pesan dari video tadi. Oke, selanjutnya berkaitan dengan video dan juga materi kita hari ini, selanjutnya kita akan mengkaji tentang adab bergaul dengan teman sebaya, teman yang lebih muda, dan juga teman yang lebih tua. Nah, di sini adab bergaul dengan teman sebaya ataupun dengan seumuran kita itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah ketika bertemu harus memberi salam atau menyapa. Sama dengan video tadi, kalau bertemu, contohnya bertemu di kelas ataupun di jalan, kita harus menyapa teman kita. Contohnya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah selalu bermuka manis dan juga ramah. Nah, kita harus menunjukkan sikap kita yang ceria dan juga selalu tersenyum. Contohnya, ketika teman kita datang ke rumah, kita harus menyambutnya dengan wajah ceria dan juga tersenyum. Selanjutnya, kita tidak boleh memperolok-olok teman kita. Contohnya, si gemuk atau memberikan gelar yang tidak baik, si gemuk, si hitam, dan lain-lainnya itu tidak boleh ya. Lalu, harus menepati janji. Misal kita membuat janji bermain nanti sore, maka kita harus harus hadir untuk bermain begitu. Lalu adalah ikut senang atas kesenangan teman dan juga tidak boleh bersifat iri.
Contohnya di video tadi ada temannya mendapat nilai yang tinggi, maka kita harus senang, tidak boleh kita mengejeknya. Dan selanjutnya adalah meminta maaf dengan cepat bila ada kesalahan. Nah, misal kita ada kesalahan nih, kita harus meminta maaf. Selanjutnya adalah adab bergaul dengan yang lebih muda. Adab bergaul dengan yang lebih mudah ada beberapa. Yang pertama adalah menyayangi mereka seperti adik sendiri. Jadi ada adik-adik yang lebih muda dari kita, maka kita harus menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Lalu membantu mereka bila mengalami kesulitan. Nah, misal seperti yang ada di gambar ini. Ada adiknya kesulitan untuk menuruni tangga karena kakinya sakit, maka kita harus membantunya menuruni tangga. Lalu memberi petunjuk dan juga membimbing mereka dengan benar. Nah, misal adik kita atau orang yang lebih muda di antara kita kesulitan nih untuk mengerjakan soal matematika, maka kita harus membimbing dan juga menjelaskan pelajaran matematika itu dengan baik dan benar. Lalu berbicara dengan sopan dan juga memberi kasih sayang. Jadi kita tidak boleh berteriak-teriak, menyuruh-nyuruh adik kita dengan cara yang tidak baik. Begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah adab bergaul dengan yang lebih tua. Nah, di sini orang yang lebih tua itu contohnya adalah dan lainnya. Yang pertama adalah menghormati mereka dengan sepenuh hati dan juga mengikuti nasihat mereka. Contohnya, ibu memberi kita nasihat untuk rajin belajar, maka kita harus menjalankan nasihat tersebut. Kita harus rajin belajar, begitu. Nah, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. Lalu memberi salam setiap kali bertemu dan juga bertutur kata yang lemah lembut dan menjaga sopan santun. Nah, misal ketika bertemu dengan guru, lalu kita harus memberi salam, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, kita mencium tangannya begitu. Lalu kita tidak boleh berkata kasar dan juga harus kita menjaga perasaannya. Dan yang terakhir, adabnya adalah senantiasa mendoakannya. Nah, jika kita selepas sholat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur orang tuaku, berikanlah mereka kesehatan dan juga rezeki. Oke, sampai di sini paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, dari penjelasan awal sampai akhir tadi, siapa nih yang bisa menyimpulkan apa sih yang bisa kita ambil ataupun kita terapkan untuk kedepannya begitu? Silakan bersuara, siapa yang mau menyimpulkannya? Gimana? Ayo anak-anak semua. Saya, Bu. Oke, kepada Nabila, silakan, Nak. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Bu, kita itu harus saling menghormati kepada yang lebih tua, lalu menyayangi yang lebih muda. Kita juga harus bergaul dan memiliki adab yang baik dengan teman sebaya. Contohnya, contoh adab, kita harus menepati janji, tidak iri, tidak dengki, bahagia ketika melihat orang lain bahagia, meminta maaf apabila kita berbuat kesalahan. Adab itu tidak memandang siapa dan berapa lama kita kenal, tetapi adab itu harus kita lakukan kepada semua orang. Sudah, Bu? Oke, terima kasih ya kepada Nabila.
Jadi kesimpulan dari materi ini atau tema kita pada pertemuan ini adalah tentang adab bergaul. Jadi adab bergaul itu merupakan fondasi yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga penuh dengan kasih sayang. Nah, dengan menerapkan adab-adab bergaul dari teman sebaya, contohnya saling menghormati, tidak iri, dan juga menepati janji. Lalu dengan yang lebih mudah kita harus menyayangi, membimbing, dan juga sabar. Dan dengan yang lebih tua kita harus menghormati, mendengarkan nasihatnya, dan juga menjaga perasaannya. Jadi kita akan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran ataupun nilai-nilai Islam yang mengajarkan persaudaraan, kedamaian, dan juga kasih sayang sejati dalam setiap interaksi manusia. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silakan untuk PR-nya adalah silakan mengerjakan tugas yang ada pada bab 3 halaman 25. Oke. Baik, Ibu. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, berdoa untuk pulang. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.